wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Baik, kita masuk ke materinya ya. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan IPA. Cara benda menghasilkan bunyi. Nah, kemarin anak-anak sudah ketahui ya, belajar bersama kemarin kita ya anak-anak, alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda pula. Nah, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Nah, cara benda menghasilkan bunyi bagaimana anak-anak? Ya, yang pertama dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya apa anak-anak? Ya, benar sekali. Misalnya gong dan gendang. Selanjutnya yang kedua ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya trompet dan seruling. Selanjutnya yang ketiga digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Dan yang keempat dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Yang kelima digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 2 kita akan belajar bersama muatan SBDP, dasar-dasar gerakan tari. Nah, salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Apa fungsi gerakan tubuh dalam tari? Ya, benar sekali anak-anak. Gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Nah, dalam gambar ini ada gambar ya anak-anak, contohnya tari Bambangan Cakil menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Nah, seperti itu gerakannya. Nah, berikut ini adalah contoh gerak dasar tari. Gerakan 1 dan 2. Penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan berada di samping badan dan dilentikkan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Hitungannya seperti pada gambar itu anak-anak, hitungan 1, 3, 5, 7, posisinya seperti itu, tangan dan kakinya ya. Kemudian untuk hitungan yang kedua, 4, 6, dan 8 seperti itu lawannya ya. Selanjutnya contoh gerakan ketiga dan keempat. Penari berputar dengan arah berlawanan. Tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Nah, dapat dilihat seperti pada gambar ya anak-anak di sini. Hitungan 1, 3, 5, 7. Posisinya seperti itu, gerakannya seperti itu. Kemudian hitungan kedua, 4, 6, dan 8 itu seperti itu ya, berlawanan. Nah, selanjutnya pada muatan PPKN kita akan belajar bersama materi kerjasama dalam keragaman. Nah, perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, apa saja kerjasama dalam keragaman ya anak-anak?
Ya, banyak sekali contohnya. Yang pertama, kerja bakti. Apa yang dimaksud dengan kerja bakti? Ya, benar sekali anak-anak. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak tentu pernah ya ikut ayah, misalnya ikut ayahnya melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekitar rumah bersama masyarakat sekitar ya. Itu merupakan contoh kerja sama dalam keragaman. Selanjutnya yang kedua, festival budaya. Apa yang dimaksud dengan festival budaya? Ya, benar sekali anak-anak. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Contohnya seperti pada gambar ini anak-anak, ini merupakan contoh ya festival budaya. Festival tari di Lumajang, Jawa Timur. Nah, seperti itu anak-anak, menggunakan kostum tarinya seperti itu. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas hari ini silahkan pada muatan IPA, anak-anak buka buku halaman 6 dan 9, buku 4A ya. Untuk muatan IPA, kerjakan soal bagian B saja, halaman 6. Di situ ada bacaan sumber bunyi. Nah, perintahnya lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sudah ada di bagian bawahnya itu loh, Nak. Ada gas, dipetik, bunyi, telinga, dan sebagainya itu kata-kata yang untuk melengkapinya ya. Nanti anak-anak milih yang sesuai itu yang mana, yang cocok ya. Seperti itu. Kemudian untuk muatan PPKN silahkan anak-anak bacalah wacana bersatu dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal pada buku halaman 9. Kemudian kerjakan soal yang terdapat di bawah wacana. Di situ kan ada soal, tuliskan beberapa sikap baik yang dilakukan warga dalam kehidupannya di lingkungan masyarakat. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti silahkan dituliskan ya anak-anak. Menurut anak-anak, sikap baiknya apa saja ya. Seperti itu. Demikian penjelasan materi dan tugas hari ini dari Bu Ida, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.